Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah, pembahasan kita masih dari kitab Al-Jadawil Al-Fiqhiyah dari permasalahan-permasalahan khilafiyah yang ada di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li Al-Qadi Ibn Rushd Al-Qurtubi Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke kasus yang ke-22, yaitu tahdid mawdi'il mahallil mamsuhi minal khuf. Itu permasalahan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan sebelumnya, yaitu al-mashu alal khuffain. Ini masih satu rangkaian, ya. Nah, lebih spesifiknya lagi, ini adalah kasus tentang tahdid. Tahdid artinya batasan atau pembatasan. Maudi'il mahal, tempat yang diperbolehkan untuk al-mamsuh, untuk yang diusap, minal khuf, dari khuf itu. Ya, jadi khuf itu yang bagian mananya yang diusap gitu. Yang boleh diusap dari khuf, ya antum bayangkan sebuah khuf, ya sebuah pantofel, ya bagian manakah yang boleh diusap dari khuf tersebut? Ataskah, bawahkah, sampingkah, atau bagaimana? Baik. Kita mulai dari tahrir mahalul khilafnya dulu. Ittafaqa jumhurul ulama'i ala masyru'iyatil massi alal khuffain. Adapun pensyariatan mengusap kedua khuf, ini jelas jumhur ulama menyepakati akan kebolehannya. Ya, di kasus sebelumnya sudah kita bahas ya tentang hukum mengusap khuf. Wakhtalafu, mengusap khufnya sendiri nggak ada masalah. Ya, tidak diperselisihkan gitu ya. Sepakat. Tapi yang diperselisihkan adalah maudi'il mahalil mamsuh. Ya, tempat mengusap itu sampai mana, batasan mengusapnya. Di sini ada 4 pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ya, pendapat dari Malik Syafi'i yang mengatakan yajibu mashu a'lal khuffi wa yustahabbu asfalahu. Bagian atasnya wajib, bagian bawahnya sunnah. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Abdullah bin Umar, pendapatnya Abdullah ibnu Nafi, ya, dari kalangan Maliki. Abdullah ibnu Nafi, ya, muridnya anaknya Nafi berarti ya. Ya, berarti ini gurunya Imam Malik, ya, dalam mazhab Maliki. Mengatakan apa? Yajibu mashu a'lal khuf wa asfalahu. Ya, jadi atas dan bawahnya wajib diusap. Nah, unik ya. Pertama kali kita dengar ini. Atas sama bawahnya wajib sama-sama wajib diusap. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapatnya Abu Hanifah, Ahmad, Dawud, dan Sufyan Ats-Tsauri, ya, wajib mengusap az-zahrul khuf faqat. Ya, bagian atasnya berarti. Ya. Ya, berarti bawahnya enggak perlu. Ya. Nah, ini yang selama ini kita ketahui ya, pendapat yang ketiga ini. Yang familiar di kita. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan yumsah a'lal khufi au batinah bil khiyar. Ya. Yang diusap itu adalah bagian atas, ya, dan boleh juga bagian dalam. Ya, bil khiyar. Ya, bil khiyar maksudnya boleh. Ya. Nah, bagian dalam ini unik lagi ya. Bukan hanya bagian atas, bagi bagian dalamnya juga. Ya, jadi kita selipit jari kita yang tangan kita yang basah ke dalamnya situ. Nah, ini pendapat Asyhab ya, dari mazhab Maliki. Baik, berarti ada total 4 pendapat di sini. Kok bisa terjadi perbedaan 4 pendapat ini? Ya, sebabul khilafnya apa? Ta'arudu dhahiril atharil waridati fi sifati masil khuf. Yaitu adanya kontradiksi dari zahirnya asar-asar yang datang membahas tentang ya tata cara mengusap khuf ini. Wa hal yushabbahu masul khuf bi ghuslir rijal? Apakah mengusap khuf itu diserupakan dengan membasuh kaki gitu ya? Apakah membasuh kaki itu sama dengan mengusap khuf? Kalau kita basuh kaki ketika wudhu kan sampai mata kaki. Apakah mengusap khuf juga seperti itu? Ya.
Antum bayangin kalau lagi wudhu, basuh kaki, pakai air biasa. Ya, nggak pakai hub gitu ya. Wudhu biasa. Ya, antum basuh kaki bagaimana? Apakah seperti itu juga kita mengusap hub? Karena hub itu kan mengikuti bentuk kaki ya. Apakah seperti itu juga? Nah, ini dia dua sebab khilafnya. Adanya kontradiksi dan adanya ya analogi. Apakah boleh dianalogikan atau dikiaskan antara mengusap hub dengan membasuh kaki gitu. Baik. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan bagian atasnya wajib, bagian bawahnya sunnah. Dalil mereka apa? Dalilnya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, masahan Nabi SAW a'lal khuffi wa asfalah. Nah, ternyata ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas dan bagian bawahnya. Bahkan wabatina. Ya, sebagian riwayat mengatakan bagian dalamnya juga. Yuhmalu alal istihbab. Ya, nah, hadis ini dibawa kepada makna disunnahkan. Berarti a'lanya wajib, bawahnya sunnah. Gitu. Ya, atau batinnya sunnah. Wa hadis Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuf aula bil mashi min a'la." Nah, adapun hadis Ali yang mengatakan bahwasanya seandainya agama itu menggunakan ra'i, ya maka bagian bawah yang lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya, ya ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan dalilnya Ali itu, ucapannya Ali itu dibawa kepada makna wujub, wajib. Ya, sedangkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dibawa kepada makna sunnah. Ya, dalam hadis Al-Mughirah itu disebutkan tentang mengusap bawahnya. Ya, bagian bawah khuf. Itu di hadis Al-Mughirah. Dikatakan wa asfala. Ya, jelas ya. Nah, jadi Al-Mughirah itu mengatakan bahwasanya ya berdasarkan hadis Al-Mughirah ini kita katakan bahwasanya mengusap khuf itu boleh atau disunnahkan bagian bawahnya. Sedangkan kalau kita ambil dari hadisnya Ali, ya mengusap bagian atas itu hukumnya wajib. Ya, jadi dibawa kepada makna wajib itu tergantung kepada usul fikih sebenarnya ini ya, usul fikih lagi kembalinya di sini. Ya, sudut pandang aja sebenarnya. Ya, dalil ini ucapannya Ali ini dibawa kepada mana wajib ataukah kepada mana sunnah gitu. Nah, jadi ini pemahaman kalau dalam usul fikih masuk ke pembahasan dilalatul alfaz ya. Apa yang ditunjukkan oleh lafaz, ya, apa yang kita pahami dari lafaz. Kapan lafaz itu menunjukkan kalau itu harus, kapan menunjukkan kalau itu boleh, kapan menunjukkan dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ya atas sama bawahnya sama-sama wajib di ya usap ya itu berdasarkan hadis yang sama ya hadisnya Al-Mughirah tadi ya tapi ya mereka ya memahaminya berbeda ya jadi dalilnya sama dengan pendapat yang pertama tadi. Nah, jadi di dalam hadis Al-Mughirah tadi kan dikatakan masaha sallallahu alaihi wasallam a'lal khuf dari siapa? Nah, siapa yang ngasih? Ini juga. Apa itu? Satu aja. Dua aja. Taruh sini. Nah, jazakallah. Baik. Jadi hadis Al-Mughirah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengusap bagian atas dan bagian bawah. Dan sebagian riwayat mengatakan bagian dalamnya juga. Hadis ini ya riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah ya dan ya, bukan hanya satu dari para ulama yang mendoibkan hadis ini. Gitu ya. Nah, berarti ini bantahan untuk pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bagian bawah itu disunahkan karena hadisnya doif. Ya. Al hadis muwafiqun liqiyasil masih alal ghusli fayurajjah. Lantas kenapa Abdullah bin Nafi mengatakan bagian bawah juga wajib diusap padahal hadisnya doif? Hadis Mughirah ini kan doif tadi kita bilang. Karena hadis ini muwafiq liqiyasil masih alal ghusl. Karena hadis ini muwafiq ya. Muwafiq artinya ya senada, satu tema, sepakat
dengan kias membasuh kaki. Membasuh kaki itu kan atas bawahnya kalau kita nggak pakai khuf ya, atas bawahnya kita basuh. Nah, mereka ini, yang pendapat yang kedua ini mengkiaskan, ya mengusap khuf juga begitu. Gitu. Ya, meskipun hadis yang dipakai di sini adalah hadis yang dhaif. Ya, kenapa tetap dipakai? Ya karena hadis ini sesuai dengan analogi seperti tadi, sesuai dengan kias seperti tadi. Maka berarti nggak masalah. Nah, berarti antum lihat di sini, berarti dalam mazhab Maliki ya, kalau kita melihat kepada pendapat yang kedua ini, berarti hadis dhaif itu boleh diamalkan ya dengan syarat dia punya kesesuaian dengan kias. Nah, itu ya. Kalau kita lihat dari istinbatnya mereka di sini, berarti bisa kita katakan begitu, bahwasanya ya ya boleh mengamalkan hadis yang dhaif meskipun dia dhaif ya dengan syarat ada kias ya atau ada kesesuaian dengan kias. Nah, ini ada kesesuaian dengan kias, maka boleh diamalkan. Ya meskipun dia dhaif. Kemudian dalil yang kedua, sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu masaha dhahral khufi wa batinahu. Arwahu Baihaqi. Dalam Sunan Al-Baihaqi bahkan disebutkan bahwasanya Ibnu Umar pernah mengusap bagian atas dan bagian dalam. Atas dan dalam ini. Ya, bagian atas dan bagian dalamnya. Nah, kias di situ. Nah, baik. Baik, ada insyaallah pendapat yang kedua ya. Sekarang masuk pendapat yang ketiga. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagainya ini pendapat yang kita ketahui yaitu yang mengatakan bahwasanya mengusap kup itu adalah bagian atas saja, tidak bagian bawahnya. Taib. Dalil mereka adalah hadis Ali tadi, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lah wa qad ra'aitu Rasulullah sallam yamsahu dhahira khuffaihi." Nah, rawahu Ahmad, Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Nah, bahkan kita katakan adalah hadis as-sahhu isnadan. Nah, ya, dalil ini adalah dari hadis yang paling sahih. Ya. Ini adalah dalil paling sahih dalam pembahasan al-mashu al-kufain. Nah, salah satunya juga tadi dalil yang ini ya, yang kita bahas di awal juga tadi. Taib. Ya, kemudian pendapat yang terakhir, pendapat yang mengatakan bahwasanya yang diusap itu bagian atas atau bagian dalam. Ibnu Rushd mengatakan laisa lahu hujjah, nggak punya dalil mereka ini. Fala asara uttubi'a ya atau ittaba walal qiyas ustumila. Ya, ini nggak ada dalilnya di sini. Ya, dalil yang penguat mengatakan ya mengusap hub itu juga bagian dalamnya. Ya. Kalaupun kita katakan mereka pakai dalil, paling mereka pakai dalilnya Ibnu Umar di Rawahu Baihaqi tadi ya. Nah, taib. Maka yang rajih dalam masalah ini adalah al-qaulu tsalis taban, pendapat yang ketiga, yaitu wajibnya mengusap bagian atas. Lianna dalilahum asah, karena dalil mereka secara sanad yang paling kuat ya, paling sahih. Ya. Nah, tadi kan kita katakan hadis Ali itu adalah hadis yang paling sahih secara sanad. Ya, dalil yang pendapat yang pertama juga pakai dalil Ali juga, cuman mereka untuk menunjukkan mana wujub saja ya. Tapi mereka ada tambahan yustahabu asfaluhu ya disunahkan bagian bawah juga. Nah, di situ permasalahannya kalau pendapat yang pertama. Taib. Wal qaulul awal mashu a'lal khufi wujuban wa asfalu istihbaban huwa qaulun qawiyyun aidan li'anna fihi jam'an bainan nusus. Pendapat yang pertama juga kuat. Kalau kita mau lihat dari sisi kekuatan ya pendapat yang ketiga yang paling kuat, kemudian yang kedua di bawahnya adalah pendapat yang pertama ini. Ya, kenapa? Karena di situ menjamak antara nas dalil-dalil yang ada dan menjamak antara hadis Al-Mughirah dengan hadis Ali. Hanya saja kan tadi kita katakan hadis Al-Mughirah itu doif dan bukan hanya satu ulama yang mendoifkannya gitu. Ya, masalahnya di situ gitu. Seandainya hadisnya Mughirah ini sahih, ya bisa jadi yang kita katakan yang rajih adalah pendapat yang pertama. Ya, taib. Ya, samatul khilaf ya tadhhar fi sifatil masih al khuf yamsa ala faqat aw ala asfalahu. Ya, jelas ya apa selamatul khilafnya. Kalau kita ambil pendapat yang pertama ya jelas berarti antum hanya wajib mengusap bagian atasnya, bawahnya kalau mau mengusap yang
silakan diusap ya, dan mengusap lebih afdol. Kalau antum ambil pendapat yang kedua, berarti antum harus mengusap atas dan bawahnya. Nah, ya bayangin secara logika ya, antum mengusap hub habis nginjak tanah, ya, mengusap itu kan beda dengan membasuh ya. Mengusap itu kan tangan antum cuma basah aja, nggak dinuangin air. Antum mengusap tanah di situ ya, tangan antum pasti nempel kotoran di situ kan. Nah, kalau antum pakai pendapat yang ketiga, maka ya yang normal sekarang antum lakukan itu hanya mengusap bagian atasnya saja, bawahnya tidak usah, belakang juga nggak usah. Baik. Kemudian ya pendapat yang keempat itu pendapat yang tidak ada dalilnya, jadi tidak dianggap itu mengusap bagian atas saja atau bagian dalamnya. Baik. Nah, itu dia perinciannya. Berarti intinya kita ambil pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya mengusap khuf itu hanya bagian atasnya saja, adapun yang lainnya maka itu tidak disyariatkan untuk diusap berdasarkan dalil dari riwayat Ali bin Abi Thalib tadi. Nah, Allah Ta'ala Allahu a'lam. Baik, fadal, soal? Karena baru tahu jadi selama ini ternyata nggak apa ada hadis yang juga asfalahu ya saya karena pikir karena hadis itu apa ya cuma ada angkanya aja udah tak udah sama sekali nggak ada koordinat atau isyarat dari asal atau yang lain yang soal nggak ada aja ya Ada aja pokoknya. tinggal soal istilahnya tuh dibuat mana gitu Mm-mm. Ya, tapi cukup tapi jadi terlihat zahirnya kayak kontradiktif ya kita dibilang kalau akan saja seandainya agama ini dengan ini ya dosa tuh bawahnya bukan atasnya sebenarnya ada hadis yang gitu ya mm-mm. Ya uniknya fikih itu ya. Jadi dia mendobrak hal yang selama ini kita anggap sebagai hal yang pakem gitu. Makanya sering kita ingatkan di awal-awal belajar fikih ya, fikih itu hal yang fleksibel gitu. Dia sifatnya itu murunah. Murunah itu artinya fleksibilitasnya tinggi gitu. Artinya ya ucapan-ucapan, pendapat-pendapat itu bisa berubah-ubah gitu. Tidak ada kepastian yang benar-benar pasti dalam masalah fikih yang khilafiyah tentunya ya. Kalau dalam masalah yang beda, kalau yang maklum bidururoh ya tentang zina, khamar misalkan itu jelas. Ya, tapi mu'azzamnya permasalahan-permasalahan fikih itu memang dibangun di atas zon. Ya, zon itu kan nggak 100% yakin di situ. Nah, yang kadang yang bikin iskalnya itu adalah dengan saat setiap perbedaan pendapat itu dibangun di dalil asar yang sama coba wah kan benar, dalilnya sama, tapi kok bisa melahirkan sudut pandang, melahirkan kesimpulan yang beda gitu. di sini kita jadi bisa memetakan gitu ya, mana yang hal-hal di masyarakat yang kita sikapi dengan santai, slow, mana yang emang ini bisa gitu ya. Mm-mm. Mana yang harus ngotot gitu ya, mana yang boleh santai aja gitu. Nah, ini anak tadi cek ya sanad hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah tadi ya, yang mengatakan Nabi mengusap bagian atas dan bagian bawah khuf. Nah, jadi sebutkan memang hadisnya ini dhaif. Sebab dhaifnya itu adalah masalah pada sanatnya. Di sanatnya ada seorang perawi bernama Haris bin Utsman. Dia menurut Imam Bukhari adalah mungkarul hadis. Nah, Hmm. Imam Bukhari itu orangnya lemah lembut dalam masalah jarah ya. Kalau sampai beliau mengatakan mungkarul hadis ini sudah parah banget berarti. Berarti ya Nah, antum harus ingat, ini ada satu ucapan dari Imam Ahmad. Ya, tidak ada satupun hadis sahih tentang mengusap bagian bawah khuf. Ini Anda baru ingat nih ucapan ini Imam Ahmad. Nggak tahu tapi rujukannya kemana ucapan ini, tapi dulu pernah disampaikan ketika kita bahas bidayah nih.
Dikatakan bahwasanya tidak ada satupun hadis sahih tentang mengusap bagian bawah khuf. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan hal yang semisal dalam kitab Al-Majmu' itu, Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwasanya ya semua hadis tentang mengusap bagian bawah khuf itu hadisnya dhaif dan nggak bisa jadikan hujjah. Hadisnya sad, tidak bisa diterima. Dan kelemahannya itu pun nggak bisa ngangkat ke Hasan bahkan ya sampai Hatta. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, kan karena kita katakan hadis dhaif itu kan memang dalam kondisi tertentu bisa diamalkan ya. Misalkan dalam fadhailul amal ya. Kemudian sanadnya tidak terlalu lemah, ada dalil penguat yang lain, nggak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Itu syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif. Dan syarat-syarat itu nggak ada pada hadis Al-Mughirah ini. Hadis Al-Mughirah ini bukan tentang fadhilul amal. Kemudian dikatakan ya dia ini terlalu lemah gitu ya, sangat lemah gitu ya. Kemudian nggak ada jalur lain yang menguatkannya dan dia bahkan bertentangan dengan dalil yang lebih kuat gitu. Jadi ya kita cari Semua syaratnya. iya, jadi nggak bisa tertolong lah sudah ini, nggak bisa diupayakan untuk naik derajat menjadi hasan gitu. Nah, Dan karena itu juga penyelisihan bagian kelompok terhadap adanya hadis mengusap ini jadinya itu yang masukkan indikasi soal manhajnya jadinya ya. itu karena saking ininya, saking disepakatinya bisa jadikan indikator manhaj seseorang. Ya kalau hal sejelas mengusap khuf ini saja diperselisihkan gitu ya. Ya, maka ya berarti ini luar biasa gitu. Nah, yang menyelisihi tentang mengusap khuf ini ya, ini seharusnya Anda sampaikan di kasus yang ke-20 ya atau di Muqaddimah. Jadi orang-orang menyelisihi mengusap khuf itu artinya mereka mengatakan nggak boleh mengusap khuf sama sekali. Itu ada 3 golongan. Yang pertama itu Syiah. Syiah Imamiyah sama Syiah Itsna Asyariyah itu. Ya. Syariah. Jadi kata mereka bukan khuf yang diusap, langsung kaki itu. Bagi mereka ya mereka mengamalkan ayat wamsahu biruusikum warjulakum itu. Arjul kaki di situ bukan khuf. Ya, bagi mereka pokoknya itu toh gitu. Ya. Kemudian yang menyelisih ini juga Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Ya, karena bagi mereka musaf itu menyelisih akal katanya. Ya, menyelisihi akal. Ya. Jadi mereka juga bahkan ya orang-orang Khawarij itu berpandangan bahwasanya ya hadis-hadis tentang mengusap hub itu semuanya diragukan secara sanad. Padahal kan hadisnya mutawatir, gimana maksudnya mutawatir bisa diragukan secara sanad itu. Ya. Ada 70 sahabat tadi kan kita katakan meriwayatkan hadis mengusap hub. Kok bisa mereka mengatakan ya sanad-sanad hadis yang membahas tentang mengusap hub itu adalah sanadnya bermasalah. Ya antum bisa pahami ya, kenapa sebagian Khawarij dan sebagian Mu'tazilah mengingkari ini ya karena memang orang-orang Mu'tazilah itu kan takdimul akal ala nakal kan. Di muakal al-nakal ini bentuk kuncinya ya. Nah, itu makanya tadi dibilang kan kenapa al-masuk al-kufain bisa jadi indikator manhaj seseorang. Ini dilihatnya gitu. Oke. Jadi kenapa orang Mu'tazilah kok mengatakan tidak ada yang namanya mengusap hub ya karena berseberangan dengan ya prinsip beragama mereka. Apa prinsip beragamanya Mu'tazilah? Ya mengedepankan akal. Nah, jadi itulah kalau kita beragama ya kita pakai akal dulu baru kemudian kita cari dalil yang menguatkan. Ya, ketika dalil yang berseberangan dibuang. Jadi makanya katanya Ustaz Firanda itu orang-orang Mu'tazilah ya termasuk Asy'ariyah sekarang ini ya mereka itu kalau ketemu ada dalil bertentangan dengan akal yang dikedepankan ya akalnya.
Ya, dibuang dalil itu sesuai apapun gitu. Ini bayangin ini hadisnya mutawatir dibuang sama mereka karena lebih memilih akalnya. Nah, kemudian ya Syiah, Imamiyah Itsna Asyariyah, kemudian Khawarij, kemudian sebagian Mu'tazilah juga golongan yang ketiga yang mengatakan mengusap khuf itu tidak ada itu ulama-ulama dari mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu bahasa kita itu eh, mazhab tekstualis ekstrim. Nah, itu paling cocok. Tekstualis mereka. Kalau kita kan kontekstual gitu. Dalam sebagian kasus kita tekstualis, akidah kita tekstualis. Ya. Nah, tapi dalam masalah fikih kita kontekstualis ya. Memang hukum masalah fikih itu memang harus kontekstual gitu kan, yang menyesuaikan dengan kondisi gitu. Orang-orang zahiri nggak begitu. Mereka A sudah dalil mengatakan A ya A gitu. Mereka hanya mengambil makna zahirnya saja gitu. Ya. Tapi tidak semua mazhab zahiri ya. Ya, sebagiannya menerima itu. Ya. Ya, adapun Ibnu Hazm justru mengatakan enggak. Ya. Kalau Ibnu Hazm ya, ingat ini tadi kita katakan sebagian ulama zahiri ya yang membantah adanya atau menolak adanya mengusap khuf ini. Adapun Ibnu Hazm ini kan salah seorang tokoh besar dalam mazhab zahiri. Nah, kalau Ibnu Hazm justru beliau mendukung ya. Bahkan beliau membela panjang lebar itu di dalam kitab Al-Muhalla itu. Di Maroji antum lihat di situ ada catatan kaki di Marojinya ada kitab Al-Muhalla kan di situ. Qadir pada Nah, di bawahnya lihat ada sebelum terakhir kan ada Al-Muhalla itu. Al-Muhalla. Nah, itu kitabnya Ibnu Hazm itu. Di situ Ibnu Hazm menyebutkan secara panjang lebar pembelaan beliau terhadap masalah mengusap khuf ini. Bagi beliau ada mengusap khuf itu disyariatkan gitu. Nah, nah, ya bahkan kalau nggak salah ingat ya Ibnu Hazm juga di kitab itu menukilkan ucapan Imam Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwasanya hadis mengusap khuf itu mutawatir dan mengingkarinya adalah dolal kata beliau. Nah, beliau membantah teman-teman semazhabnya sendiri di situ. Nah, ya, itu ya. Baik, jadi ya hanya tiga golongan itu saja. Ya, tiga golongan ini kan bermasalah secara akidah, ya. Ya, maksudnya bermasalah ya dalam manhajnya gitu ya. Nah, baik. Itu dia. Ada lagi yang tanyakan? Coba. Di masail ini belum. Baik, udah ya. Baik, silakan dimulai lagi nanti. Nah, tapi bihada. Di kasus selanjutnya, insyaallah taala kita akan bahas tentang ya bagaimana kalau kaos kaki. Ya, apakah hukumnya sama dengan al-khuf ya, ataukah ya beda? Nah, itu akan kita bahas insyaallah taala di kasus yang ke-23. Nah, Allah taala a'la wa a'lam.